Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Juara Maraton. Mari saya bacakan satu ayat untuk Bapak Ibu sekalian. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam dunia ini kita memang menderita aniaya Bapak Ibu sekalian. Bukan dari Tuhan, namun dari si jahat atau iblis. Setan, dunia, segala tipu dayanya, dan hawa nafsu di dalam hidup ini menyerang kita setiap hari. Di dalam Efesus 6 ayat 12 disebutkan begini.
karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dunia ini adalah area pertandingan kita. Dalam pertandingan ini kita harus selesaikan. Dan pertandingan ini adalah sebuah lomba maraton, bukan lomba lari sprint. Artinya apa? Artinya adalah sprint ini lomba lari jarak pendek, sehingga pelari mencurahkan energinya dengan penuh di awal pertandingan untuk mencapai garis finish, dan durasinya hanya pendek saja. Sedangkan maraton adalah pertandingan yang panjang dengan durasinya dengan jarak tempuh yang sangat panjang juga. Maka pelari maraton perlu punya ketahanan yang baik. Ia harus mampu bertahan dan stabil dari awal hingga ke garis finish. Hidup kita ini ibarat kita sedang dalam perlombaan maraton. Kita tidak bisa hanya antusias di awal-awal saja, kemudian kita semakin melemah karena kita kelelahan, kita kurang ketahanan, dan akhirnya kita gagal. Banyak tantangan yang akan kita alami selama kita hidup di dunia ini. Entah Bapak Ibu sedang mengalaminya sekarang atau nanti tantangan yang akan datang di dalam hidup kita. Tetapi kita tidak punya pilihan lain, kita harus tetap bertahan, menang, dan keluar sebagai juara. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Kita akan sama-sama melihat kitab Rut. Kita mau bandingkan ada 2 tokoh di dalam kitab Rut yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Elimelek. Saya akan membacakan Rut 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kita selesai sampai di sini dulu. Saat itu kita tahu Israel sedang ada kelaparan. Elimelek sedang menghadapi tantangan. Dan ia memilih untuk pergi ke Moab. Arti nama Elimelek sebenarnya, Tuhan adalah Rajaku. Jadi Elimelek sebetulnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan arti Bethlehem adalah rumah roti, Yehuda berarti doa dan pujian untuk Yehova. Elimelek meninggalkan Bethlehem Yehuda ini. Seharusnya sesuai artinya, Elimelek seharusnya melekat kepada Tuhan apapun tantangannya. Seharusnya ia bertahan sampai akhir dan tidak meninggalkan Tuhan. Seharusnya ia tidak berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi ia memilih untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Ia meninggalkan Betlehem Yehuda dan memilih untuk pergi ke Moab, yaitu negeri orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita bisa lihat di ayat yang ketiga, Elimelek akhirnya mati. Dia tidak bertahan sampai pada kesudahannya. Dia tidak bertahan di dalam pertandingan maratonnya. Elimelek tidak berhasil keluar sebagai pemenang. Tokoh kedua yang akan kita bahas di dalam kitab Rut ini adalah Rut sendiri. Kita tahu Rut adalah perempuan Moab, orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan. Namun apa yang terjadi saat ia menghadapi tantangan? Ia memilih untuk ikut bersama Naomi pulang ke Yehuda. Kita masih ingat arti Yehuda yang tadi? Yehuda artinya doa dan pujian untuk Yehova. Ia kembali kepada Tuhan.
ia kembali berdoa dan memuji Allah Israel. Mari kita sama-sama lihat di ayat yang ke-14. Kita maju sedikit ke ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa di sini dikatakan mencium Naomi, mencium mertuanya, tetapi dikatakan Rut berpaut, atau dalam kata lain ia melekat kepada Naomi. Ia tidak mau berpisah. Artinya, banyak orang Kristen menyembah Tuhan. Itu baik. Seperti dikatakan Orpa mencium. Mencium itu artinya juga seperti menyembah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi lebih dari itu, kita harus seperti Rut, kita harus melekat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Hidup kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Hasilnya apa? Rut mendapatkan Boasnya. Boas artinya yaitu kekuatan. Rut berhasil mengalahkan tantangannya. Ia tidak melemah, namun ia mendapat kekuatannya. Dan masih banyak lagi berkat-berkat lain yang ia dapatkan. Segala berkat jasmani dan rohani didapatkan oleh Rut ini. Rut berhasil menyelesaikan maratonnya yang panjang dan ia keluar sebagai juaranya. Dari cerita ini kita sama-sama belajar. Marilah kita menjadi pelari-pelari maraton yang kuat. Kita tidak punya pilihan lain selain keluar sebagai juara. Apapun tantangan yang sedang dan akan kita hadapi di dalam pertandingan hidup ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dan nantikan upah yang akan kita terima saat kita keluar sebagai juaranya. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas renungan-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelari-pelari-Mu yang kuat Tuhan, dan bertahan Tuhan di dalam pertandingan iman kami di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang menolong kami Tuhan, dan Engkaulah satu-satunya Allah yang menguatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada upah yang sudah menanti kami Tuhan saat kami setia dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menghadapi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.